Baik saudara-saudara, seringkali kita mengidolakan satu kata atau jangan-jangan juga menjadikan kata tersebut menjadi pegangan hidup kita, filosofi kita dalam menjalankan hari-hari kita. Tetapi kadang-kadang kita nggak begitu meneliti apakah pemahaman kita tentang kata itu benar atau keliru. Apakah kata itu cocok untuk kita gunakan atau enggak. Misalkan satu kata hari perfeksionisme. Perfeksionis. Ya. Kalau ada kata isme berarti sudah dipaham. Jadi orang perfeksionisme artinya orang yang memang hidupnya berpaham perfeksionis. Nah, saudara mungkin katakan perfection itu kan bagus, perfect, sempurna. Iya, bagus. Cuma nanti kita belajar saudara, ternyata perfeksionis itu kalau dilihat, ditinjau dari ilmu perilaku, itu banyak negatifnya. Orang-orang yang mengatakan diri bahwa perfeksionis, ternyata lebih banyak bermasalah dengan hidupnya. Pada akhirnya bermasalah dengan hidupnya. Nah, sebelum kita bahas itu saudara, saya ingin mendasari dengan firman Allah di dalam 2 Korintus pasal 12. Ini tulisan Rasul Paulus, dia katakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau saudara baca 2 Korintus pasal 12 dari ayat 1, di sana Paulus bercerita tentang pengalaman spiritualnya sebagai seorang rasul. Bahkan dia katakan, aku pernah dibawa sampai kepada Firdaus. Aku pernah dibawa sampai ke sana. Artinya apa? Kalau namanya secara spiritual, jangan ragukan lagi Paulus, pengalaman-pengalaman dia. Tetapi ternyata pengalaman-pengalaman rohani itu tidak otomatis membuat kita hilang dari persoalan dalam hidup. Hilang dari atau tidak mengalami masalah dalam hidup. Saudara-saudara, kita nggak bisa mengatakan kalau saya dekat dengan Tuhan, saya nggak akan pernah ada masalah. Enggak. Nah, coba kita belajar dari apa yang dikatakan Paulus ya. Nah, dia katakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, karena pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau saudara baca buku-buku penafsir tentang Alkitab, ada banyak pendapat tentang apa sih yang dimaksud dengan duri dalam daging ini. Ada juga mengatakan adalah persoalan-persoalan atau aniaya-aniaya yang dialami Paulus setelah dia menjadi seorang rasul. Saudara tahu, Rasul Paulus ini punya latar belakang yang kelam. Dia penganiaya umat Kristen. Karena apa, saudara? Rasul Paulus itu punya keistimewaan. Yang pertama adalah masalah kewarganegaraan. Dia warga negara Yahudi, Israel, tapi dia juga punya kewarganegaraan Romawi. Nah, zaman itu, kalau ada orang Israel diberikan hak kewarganegaraan Romawi karena dia punya keistimewaan. Dan sekaligus juga dia menjadi bagian dari pemerintahan Romawi yang berkuasa secara politik pada masa itu. Jadi Paulus punya keistimewaan itu. Nah, karena dia punya keistimewaan itu, maka dia bisa mewakili dua bangsa sekaligus. Bangsa Israel dan bangsa Romawi. Itulah sebabnya posisi yang strategis itu dia gunakan untuk mengejar orang Kristen. Dia dipakai oleh orang-orang Farisi untuk mengejar orang Kristen. Dan sengaja dibenturkan secara politik karena dianggap kekristenan pada masa itu membuat politik tidak stabil. Yesus disalib, betul? Maka pengikut-pengikutnya juga harus dikejar. Orang Farisi merasa mereka berhasil menyalibkan Yesus. Tapi kan pengikutnya masih banyak. Sehingga dikejar dan dikejar dan dikejar. Nah, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 dicatat di sana. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan mengejar umat Tuhan. Saulus, waktu itu masih namanya Saulus, bertemu dengan Tuhan di sebuah jalan di Damsyik. Ketika ketemu dengan Tuhan, matanya nggak sanggup melihat karena Tuhan sengaja tunjukkan dalam sebuah kemuliaan, cahaya yang luar biasa. Maka dia tertelungkup saudara, dan Alkitab mencatat 3 hari lamanya nggak bisa melihat dia. 3 hari. Nah,
Banyak orang beranggapan atau meyakini begini. Setelah 3 hari bisa melihat, tapi efeknya sengaja Tuhan nggak buat pulih 100% penglihatannya. Sehingga orang mengatakan duri dalam daging dimaksud adalah penglihatannya itu tidak sesempurna sebelumnya. Dia katakan apa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia berseru pada Tuhan 3 kali supaya penghalang matanya nih. Kenapa dia bilang utusan iblis ini kan istilahnya dosa masa lalu lah. Dosa masa lalu ini akibatnya itu sudahlah Tuhan. Tapi dia katakan apa? Sudah 3 kali berseru. Tapi apa kata Tuhan? Lihat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah. Cukuplah artinya apa? Enggak semua yang kau mau harus terjadi. Enggak semua yang kau inginkan harus kau miliki. Enggak semua. Itu kata Tuhan kepada Paulus. Halo? Jadi enggak semua yang kita inginkan harus kita dapat. Nah, saya coba bandingkan ini dengan nanti kita belajar perfeksionis, saudara. Yang selalu merasa harus dia dapat yang dia inginkan. Nah, saya kembali kayak dulu, saudara. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya supaya kita meyakini ternyata aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ternyata aku tetap perlu Tuhan dalam hidup aku. Karena enggak semua hal ternyata bisa aku miliki. Enggak semua yang kuingini bisa aku dapat. Justru aku sengaja diizinkan Tuhan dalam kelemahan. Supaya aku tetap merasa aku butuh Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Biasanya kalau jika aku lemah, ya sudah lemah, benar-benar lemah. Tapi ketika Paulus katakan, ya aku memang lemah, tapi aku jadi kuat karena punya Tuhan. Kalau saudara baca dalam pasal yang kelima 2 Korintus ini dikatakan apa? Biar secara daging aku berkurang-kurang, tapi secara roh aku bertambah-tambah. Jadi kehidupan kita ada 2 sisi, saudara. Secara jasmani iya, tapi secara rohani juga iya. Paulus memilih, nggak apa-apa. Secara daging aku, secara jasmani aku melemah. Yang penting rohku semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Saudara-saudara, kekristenan itu ada 2 bagian. Satu namanya Kristen ritual. Satu Kristen spiritual. Kristen ritual adalah orang-orang yang semua kegiatan agama dia ikuti. Gereja nggak pernah bolong. Bahkan apapun kegiatan agamawi, kalau di gereja ada acara apapun, doa dia ikut, semua dia ikut. Ritualnya nggak pernah lepas lah dia. Nah, tetapi ada yang kedua, saudara, namanya agama spiritual. Nah, agama ritual ini misalnya begini, orang Farisi, agama ritual. Waktunya doa, dimanapun mereka harus doa. Mau di tengah jalan, mau di pinggir jalan, harus jawab doa, harus doa. Ini orang Farisi gaya. Bahkan di persimpangan-persimpangan Natal kita, betul? Waktunya puasa, mereka puasa. Tetapi saudara, Yesus pernah katakan apa? Ikuti yang mereka ajarkan, tapi jangan ikuti yang mereka lakukan. Ritual mereka itu untuk apa? Untuk kesombongan. Puasa supaya dipuji orang, doa supaya dipuji orang. Itu Kristen ritual seringkali begitu, saudara. Nah, resikonya begini, kalau dia sudah merasa melakukan ritual sebagai orang Kristen, begitu keinginan nggak tercapai, begitu doanya nggak jawab Tuhan, maka dia salahkan Tuhan. Bukankah aku sudah, bukankah aku sudah, bukankah aku sudah. Betul? Kalau capek, salahin Tuhan. Tapi Kristen spiritual, saudara, mungkin kita anggap dia, aduh ini orang agamanya nggak teratur. Tapi yang diperlukan adalah hubungan dengan Tuhan dia. Itu baik. Tadi kebetulan habis ibadah pertama, saya khotbah yang sama, seorang bapak di luar bicara sama saya, Pak,
Kalau kita ke gereja hari ini, agama ritual atau spiritual katanya. Saya balikin, tergantung Bapak. Bapak tadi sedang ritual atau spiritual? Maksudnya gimana Pak? Secara ritual Bapak beribadah, secara spiritual Bapak ketemu Tuhan nggak hari ini? Oh gitu ya, nggak dijawab. Jangan sampai secara ritual sudah ada di sini, tapi secara spiritual nggak saudara. Roh saudara sedang mengembara di mana-mana. Roh saudara nggak ketemu Tuhan. Nah, kita kembali saudara. Makanya Paulus mengatakan, aku lebih suka. Sekalipun, tapi rohku. Aku dibaharui. Karena apa? Jika aku lemah, maka. Nah saudara, saya coba belajar dari buku sebenarnya tentang ilmu perilaku. Tentang apa itu perfeksionisme. Saya baca dari buku dikatakan begini. Perfeksionisme adalah perasaan seakan tidak pernah dapat memenuhi tolak ukur. Tidak pernah berbuat sesuatu yang cukup memuaskan. Jadi merasa dia nggak pernah bisa mencapai apa yang dia inginkan. Akhirnya selalu tidak puas dengan apapun yang sudah dia capai. Dan menarik bagi saya adalah, dalam buku itu dikatakan bahwa perfeksionisme salah satu jenis depresi. Saudara bisa setuju, bisa enggak? Tapi orang perfeksionis itu bawaannya depresi katanya. Nanti kita coba uji ya. Ada dia tulis gejala-gejala, nanti kita lihat. Saudara bisa menilai lah. Bukan menilai dari saudara, enggak menilai pendapat itu. Ya, salah satu jenis depresi. Kemudian distorsi spiritual, ada kebohongan spiritual. Yang tadi saya katakan, oh saya sudah beribadah, saya sudah ini, tapi kok enggak. Saudara-saudara lihat. Jadi ada seolah-olah dia sudah beragama, sudah ini, tapi kok enggak. Karena itu saudara, saya enggak sepaham lah. Bukan saya katakan benar salah, tapi enggak sepaham. Misalkan tiba-tiba saudara sakit, ada saudara kita yang sakit. Oh supaya sembuh kau harus buat ini. Hah? Benar enggak? Kadang-kadang sudah tahu, begitu enggak sembuh lagi, oh berarti masih kurang. Hati-hati saudara. Jadi orang perfeksionis itu, oh kamu berarti karena belum ini makanya nggak begini, karena nggak begini. Saudara, hanya dibuat syarat-syarat banyak. Hati-hati, itu bisa disebut distorsi spiritual. Dan kemudian yang ketiga saudara, perfeksionisme itu adalah masalah emosi. Gangguan emosi. Oke, jangan marah dulu sama saya. Saya tahu saudara pasti nggak setuju. Oke, kita coba lihat ya, Gejala perfeksionisme ada 6. Ada 6 katanya. Yang pertama, tirani keharusan. Apa itu tirani keharusan? Mari kita belajar. Tirani keharusan adalah, lihat, saya harus melakukannya dengan lebih baik. Harus lebih baik. Saya seharusnya sudah melakukannya dengan lebih baik. Yang ketiga, saya seharusnya dapat melakukannya dengan lebih baik. Jadi saudara, apapun yang dia buat, dia nggak puas. Dia masih merasa ini belum lebih baik. Ini belum. Akhirnya saudara, dia buat, diulangi. Dia buat lagi, diulangi. Dan akhirnya nggak jadi. Lalu orang perfeksionis. Dengan yang dia buat aja dia nggak puas. Apalagi yang orang buat. Halo? Bisa dipahami? Sama dirinya aja apa yang dia buat dia nggak puas. Apalagi dengan yang orang lain buat. Sehingga bagi dia, kok susah sekali sih dikasih tahu. Iya, Anda pun susah dikasih tahu. Saudara-saudara, ini harus. Tirani keharusan. Harus begini, harus. Nah itu gejala pertama katanya. Gejala pertama dari perfeksionisme tadi. Paham perfeksionis. Ya. Kemudian gejala yang kedua disebut dengan depresiasi diri. Saudara, kalau depresiasi dalam ekonomi bagus. Misalkan ada penyusutan nilai barang, nilai aset, ya kan? Tapi kalau diri terjadi penyusutan, ngeri. Halo? Misalnya, dikatakan depresiasi diri adalah merasa harkat diri rendah. Karena tadi itu, saya nggak bisa mencapai ini, nggak puas, akhirnya berarti aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa. Terjadi saudara, depresiasi diri, penyusutan, penghargaan pada diri menjadi rendah.
merasa tidak cukup baik, kemudian tidak pernah puas dengan diri sendiri. Tidak pernah puas. Kalau yang lalu saya pernah mengutip satu buku yang ditulis oleh seorang pakar bedah plastik tahun 60-an, saudara. Dia mempromosikan diri ubah wajah Anda, maka Anda mengubah masa depan Anda. Masih ingat, saudara? Tapi di kemudian hari karena dia kewalahan dengan komplain para kalau pasiennya dia yang selalu udah dirubah, minta dirubah lagi, dia katakan enggak. Yang salah pribadimu, bukan wajahmu. Akhirnya dia menulis buku lagi bahwa setiap wajah punya kepribadian. Jadi kalau wajahmu begitu, itu yang nyambung dengan pribadimu sebenarnya. Jadi kalau kau rubah wajahmu, engkau harus merubah pribadimu. Jadi yang mana sudah rubah pribadi atau wajah? Nah, gimana, saudara? Ya. Nah, di sini juga, saudara, tidak pernah puas pada diri sendiri. Oke, saya ambil contoh nih. Ini kayaknya contoh saya agak akurat ini. Ini khususnya bagi para ibu-ibu mau ke pesta. Mungkin baru 2 hari mau pesta, udah ke lemari, ambil baju pakai. Nggak cocok. Sampai 10 baju turunin. Baju 11 sampai 20 diturun semua. Nggak ada yang cocok. Kemudian, aku nggak jadi pesta lah, nggak ada bajuku. Loh, itu tadi baju siapa? Halo ibu-ibu. Ya apa ya? Nggak ada yang cocok. Nah, yang beli siapa itu? Kok sekarang jadi nggak cocok? Gimana? Ya kayaknya yang ketawa lepas ya agak pengalaman betul. Gitu ya. Sebenarnya masalahnya baju apa orangnya sih? Waktu beli katanya cocok kan? Kan masuk di fitting room kan? Udah bergaya-gaya kan? Kenapa sekarang nggak cocok? Langsung ada tadi bisa, iya Pak, ukurannya udah nggak pas. Itu masalah lain lah, ukuran nggak pas. Yang perlu dikecilin bajunya orangnya atau oke. Tapi saudara lihat perfeksi. Kenapa? Dia nggak percaya diri. Aduh, aku nggak percaya diri pakai baju ini. Aku nggak percaya diri begini. Ini bermasalah sendiri. Saya berharap sudah mulai paham perfeksionisme ini. Bermasalah sendiri dia. Nanti apa kata orang? Akhirnya saudara lihat, mengecilkan diri sendiri. Kemudian ada gejala yang berikutnya. Ini tadi ada kesalahannya. Ya, oke. Adalah legalisme. Apa kata orang? Lihat. Legalisme adalah peka terhadap apa kata orang. Nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang apa? Jadi sebenarnya dia sedang nggak percaya diri. Dia butuh pengakuan. Jadi kalau tadi misalnya kenapa ada wanita saya katakan udah dia coba nggak cocok. Kenapa? Dia perlu melihat nanti apa kata orang. Kalau aku pakai baju ini apa kata orang? Baju yang kemarin ya. Pesta lalu kamu pakai itu? Nah itu ya. Itu yang berat ya. Halo ibu-ibu. Gitu ya. Masa baju yang sama dipakai 2 kali pesta? Kan nggak boleh. Itulah sebabnya rental baju agak laris. Ketahuan deh. Oke, kita kembali. Peka terhadap. Bahkan termasuk saudara kalau ada orang bilang ngomongin aku ya. Ini. Sebenarnya ada masalah dalam dirinya. Apalagi saudara legalismenya. Haus persetujuan orang. Kemudian apa? Haus pengakuan orang. Nah, kemudian bawaannya apa? Marah. Orang perfeksionis bawaannya marah. Marah kepada siapa? Marah kepada Tuhan. Kayak tadi itu, aku kan udah ibadah, aku udah ini. Tapi kalau Tuhan nggak mau berpihak pada saya, dia merasa bahwa Allah tidak berpihak kepada dia merasa bahwa Allah tidak menghargai kerja kerasnya. Kenapa? Yang dia inginkan nggak terjadi. Perfect. Aku maunya begini, tapi kau begini. Bukan ini aku mau yang ini. Saudara lihat, ini terganggu emosi dia.
Baru yang terakhir terjadi penyangkalan. Penyangkalan terhadap Allah. Penyangkalan terhadap kenyataan. Nggak mau terima kenyataan. Penyangkalan terhadap apa? Pada ini terlalu berat bagi saya. Dan seterusnya. Mengalami keruntuhan mental. Akibatnya mengalami keluntuhan mental dan merasa, udahlah memang Tuhan ada. Tapi nggak mungkin dijangkau lah Tuhan itu. Saudara mulai paham sekarang perfeksionisme itu? Dengan gejala-gejala ini bukan sesuatu yang positif. Hati-hati saudara. Kalau saudara penganut paham, perfeksionis. Makanya orang yang mengatakan perfeksionis Pak, pasti hidupnya nggak tenang. Pasti hidupnya selalu menyalahkan orang. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Apapun dilakukan dia akan pernah puas. Tadi saya katakan kepada dirinya aja nggak puas, sampai pada orang saudara. Karena itu saudara, kalau kita kembali kata Paulus, bukan dia nggak kepengen sembuh, tapi kalau Tuhan katakan cukup kasih orang, ya sudah aku terima apa adanya. Jadi harus bisa menerima saudara. Ini faktanya ya sudah. Walaupun aku punya standar begini, tapi ini yang terjadi ya sudah. Jangan sampai terganggu emosiku, jangan sampai terganggu mentalku, gara-gara ketidakpuasan, gara-gara protes pada sebuah kenyataan, gara-gara protes pada orang-orang dan sebagainya. Akhirnya Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 11, saudara, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Maunya kita begini, maunya Tuhan begini. Yang diikuti siapa, saudara? Apakah kita mau paksa Tuhan mengikuti maunya kita? Atau kita belajar ikuti maunya Tuhan? Tak terselidiki keputusannya, tak terselidiki jalan-jalannya, tak terselidiki jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapa pernah menjadi penasehat Tuhan? Tapi sayangnya saudara, jujur, dalam doa kita sering menasihati Tuhan. Tuhan maunya begini Tuhan, begini. Betul nggak? Kita nasihati Tuhan dalam doa kita. Tuhan buat nanti begini, kalau dia buka dagang karena dunia kita, buat dia gagal Tuhan. Nah coba lihat, nasihati Tuhan kita. Saudara-saudara siapa? Dan ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kadang-kadang saudara kita merasa, oh saya anak Tuhan, saya berhak, saya harus dapat. Seolah-olah kita sudah tanam saham pada Tuhan dan saatnya kita menagih hasil dari saham kita. Makanya Paulus katakan, siapa pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya? Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak pada posisi janji adalah utang. Kalau berjanji maka tagih seperti Anda menagih utang kepada Tuhan. Waduh, bagi saya, makanya ada orang Kristen frustrasi. Karena datangi Tuhan sebagai penagih hutang. Saudara-saudara, begitu Tuhan nggak berikan, dia mulai komplain kemana-mana. Tapi hati-hati saudara. Hati-hati, standar kita sebenarnya bukan diri kita. Tapi apa kata Tuhan tentang diri kita. Supaya hidup ini nyaman. Supaya hidup ini tenang saudara. Hati-hati. Akhirnya saya tutup dengan satu ayat dari Paulus yang mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau saudara pegang ayat ini, saudara nggak akan terganggu. Keinginan harus ada, tapi harus tetap mengatakan segalanya dari Dia. Amin. Kerja keras harus dilakukan, tapi sambil berkata segala satu oleh Dia. Dan apapun yang kita miliki, kembali katakan, dan untuk Dia. Saya senang seorang misionaris, seorang tokoh teolog senior, dia mengatakan begini dalam memberikan nasihat kepada orang-orang. Kalau aku bekerja, aku akan bekerja dengan sekuat tenaga seolah-olah semua tergantung padaku. Tapi ketika aku berdoa, aku mengatakan semua yang tergantung padamu Tuhan. Artinya apa?
Ini yang terjemahkan banyak orang, lakukan bagianmu, biar Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Bekerja sekuat-kuatnya, iya. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan yang berdaulat untuk membuat aku berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita.